Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu cara bagaimana kita mengetahui sanak saudara kita yang jauh dan tidak ada kabar apakah dia hidup atau sudah mati. Sahabat-sahabat, hal yang semacam ini sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang karena tidak adanya kabar sehingga putus harapan untuk bisa bertemu. Oleh sebab itu, apa yang saya sampaikan ini perlu sahabat-sahabat ketahui, terdapat dalam kitab Ad-Dairabi Al-Kabir pada bab Al-Babut Tasi'asara fi ma yata'allaqu bil istikharati wa ghairiha. Pada halaman ke-77 disampaikan oleh Kiai Musannif, wa man arada ayyara ghaiban fil manam. Barang siapa yang ingin mengetahui perkara yang gaib di dalam mimpi. Jadi caranya mengetahui melalui mimpi. Sahabat-sahabat, sebenarnya ini bukan hanya untuk mengetahui sanak kerabat kita yang hilang, yang tidak ada kabar atau lost kontak. Akan tetapi ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang sahabat-sahabat sekalian sulit mengetahui sesuatu, sehingga dengan cara ini maka sahabat-sahabat insya Allah oleh Allah akan diberikan petunjuk tentang apa yang ingin sahabat-sahabat sekalian ketahui. Jadi waman arada ayyara ghaiban fil manami, barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu di dalam mimpi, fala yadri hal huwa hayyun aw mayyitun. Ketika itu berkaitan dengan orang yang pergi dari rumah, tidak ada kontak, tidak ada komunikasi, tidak ada kabar sama sekali, apakah dia hidup atau mati. Wa yas'aluhu an syai'in, atau meminta sesuatu atau meminta tentang sesuatu. Fa innahu indi sahihun mujarrabun. Jadi amalan ini, kata Musannif, adalah amalan yang menurut beliau adalah amalan yang benar dan amalan yang sangat mujarrab atau sangat berguna sekali. Jadi mujarrab ini sudah dilakukan berkali-kali dan hasilnya bisa dapat mengetahui apa yang ingin diketahui oleh pengamalnya. Pertama apa? Tatawadda'u indan naumi. Ketika sahabat-sahabat sekalian ingin melakukan ini, maka sebelum tidur, sahabat-sahabat sekalian itu hendaklah berwudu. Jadi berwudu sehingga tidurnya itu dalam keadaan suci. Kenapa sahabat-sahabat sekalian harus tidur dalam keadaan suci? Hal ini supaya ketika sahabat-sahabat mendapatkan kabar dari alam mimpi, maka kabar itu bukan berangkat dari godaan jin atau kabar yang dikabarkan oleh jin. Sehingga kabar dalam mimpi itu betul-betul merupakan ilham yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah berwudu, wa talbatsu thiyaban tahiratan. Setelah itu sahabat-sahabat sekalian memakai pakaian yang suci. Jadi mulai dari tempat tidurnya, pakaiannya, terus sesuatu yang berkaitan dengan sahabat-sahabat ketika tidur, maka harus dalam keadaan suci. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, usahakan ketika melakukan ini, sahabat-sahabat jangan tidur di tempat yang biasanya sahabat-sahabat tidur. Kenapa? Karena tempat yang dibiasakan tempat tidur itu kesuciannya sulit terpelihara.
atau toh ketika memang ingin tidur di tempat tidur yang biasa sahabat-sahabat lakukan, maka hendaklah sahabat-sahabat membuat lamak baru atau membuat alas baru, sehingga alas baru tadi yang kesuciannya memang betul-betul tidak diragukan, sehingga mempermudah dan mempercepat datangnya ilham yang akan datang ke dalam mimpi sahabat-sahabat sekalian. Wa tanamu ala firosin tohirin, dan hendaklah sahabat-sahabat tidur di atas lamak yang suci dengan mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Jadi sahabat-sahabat tidurlah seperti tidurnya Rasulullah. Jadi ketika sahabat ingin tidur, tidurnya itu miring ke sisi kanannya ada di bawah, dengan menjadikan lengan itu sebagai bantalnya, atau juga bisa menggunakan bantal. Yang penting sahabat-sahabat sekalian tidurnya itu menghadap kepala ada di utara, kaki ada di selatan, kemudian tidur dalam keadaan miring, wajah dihadapkan ke kiblat atau ke arah barat kalau dari Indonesia. Wakro. Nah, ketika sahabat-sahabat sekalian sudah dalam posisi seperti itu, jadi miring, maka sahabat-sahabat hendaklah membaca. Yang pertama, wasyamsi waduhaha. Jadi membaca surat wasyamsi waduhaha sebanyak sab'a marrotin, sebanyak 7 kali. Jadi surat wasyamsi waduhaha itu sampai selesai. Wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha ila akhirih. Itu dibaca sampai selesai sebanyak 7 kali. Jadi ingat, yang pertama wasyamsi waduhaha sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Kemudian ayat yang kedua yang dibaca wallaili idza yaghsha, surat wallaili idza yaghsha itu juga sebanyak 7 kali. Kemudian wattini wazzaitun, juga membaca surat At-Tin. Surat At-Tin, wattini wazzaitun ila akhirih sebanyak 7 kali. Wa qul huwallahu ahad sab'a marratin. Dan yang terakhir membaca surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dibaca sebanyak 7 kali. Jadi semuanya 77, mulai dari wasyamsi waduhaha sab'a marratin 7 kali, wallaili idza yaghsa ila akhirih sampai akhir surat itu sab'a marratin, wattini wazaitun juga surat At-Tin sampai akhir dibaca sebanyak 7 kali. Wa qul huwallahu ahad dan surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Jika sahabat-sahabat sekalian tidak hafal, maka boleh sahabat memegang tulisan atau memegang Al-Quran. Tapi yang perlu diingat adalah surat-surat yang harus dibaca. Sebelum tidur sahabat tadi kan sudah mempunyai wudhu, jadi boleh memegang Al-Quran. Setelah selesai Al-Quran dibaca, maka letakkanlah. Taruhlah di situ ada bangku, sehingga cara meletakkannya tidak perlu berdiri karena sudah miring ke arah barat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika selesai membaca ayat-ayat tadi, maka yang terakhir hendaklah sahabat berdoa dengan doa Allahumma arini fi manami kaza wa kaza. Kaza wa kaza ini diganti, jadi ketika sahabat-sahabat sekalian sampai pada lafaz kaza wa kaza, maka kaza wa kaza ini diganti dengan keinginan sahabat. Misalkan sahabat ingin melihat Ahmad yang pergi dari rumah, apakah dia hidup atau mati, maka ketika sampai kaza wa kaza diganti dengan Allahumma arini fi manami, apakah Ahmad hidup atau mati. Jadi bisa menggunakan bahasa seperti itu. Kemudian
Dilanjutkan dengan waj'al li minhu farjan wa makhraja wa arini fi manami ma astadillu bihi ala ijabati da'wati. Jadi ini yang dibaca. Jadi saya ulang. Doanya adalah Allahumma arini fi manami, apakah Ahmad hidup atau mati, ketika diganti waj'al li minhu farjan wa makhraja wa arini fi manami ma astadillu bihi ala ijabati da'wati. Baru ini dibaca salah sama rot, dibaca 3 kali. Kemudian setelah dibaca 3 kali, maka sahabat-sahabat tidurlah. Jangan sampai ketika sudah melaksanakan ini masih bermain hal-hal yang lain. Contohnya main HP atau main-main sesuatu yang lain. Jika sahabat masih belum bisa tertidur, maka perbanyaklah membaca ya khobiru ya mubin, ya khobiru ya mubin, ya khobiru ya mubin, sampai tertidur. Ketika sahabat-sahabat langsung bisa tertidur, artinya tidak ada jeda dari setelah membaca doa, maka ya tidak perlu membaca ya khobiru ya mubin. Tapi ketika sahabat setelah membaca ternyata nggak bisa tidur, ya maka di waktu sebelum tidur itu perbanyak ya khobiru ya mubin, ya khobiru ya mubin, ya khobiru ya mubin. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah ketika sahabat-sahabat tertidur, maka oleh Allah akan diberikan ilham. Fa in ra'aita fil lailatil ula wa illa fa fis tsaniyah awis tsalitsah ila sabiati. Nah, ini fa innaha ra'aita fil lailatil ula. Kamu akan melihat ru'yah. Artinya fa innaha itu kembali ke ru'yah. Kalian akan melihat ru'yah. Tadi sesungguhnya ru'yah itu akan kamu lihat di malam pertama. Ru'yah itu adalah ru'yah mimpinya itu. Jadi mimpinya itu akan datang pada malam pertama. Ketika wa illa fa fisaniyah, maka di malam yang kedua. Awis salisah atau malam ketiga. Ilas sabiati, sampai hari ketujuh. Jadi jika gagal pertama, maka lakukan juga di malam kedua, malam ketiga, sampai malam ketujuh. Fa illam taro fihinna say'an fa'lam annaka naqasat say'an minal alami, minal amali. Minal amali. Ketika sampai 7 malam itu ternyata masih belum tidur, masih belum datang mimpi, masih belum ada ilham, masih belum ada tanda-tanda, maka ketika itu yang terjadi, maka fa'lam annaka naqasta say'an minal amali. Sahabat-sahabat sekalian itu ada yang kurang dari apa yang dilaksanakannya itu. Jadi tata caranya itu ada yang keliru atau bacaannya ada yang kurang. Maka ketika itu terjadi fa'aidhu, maka ulangilah. Waktub hadal wifqah fi waraqatin waj'al tahta sikah waqta naumika wa huwa hadza. Jadi kemudian tulislah. Ini sebenarnya ketika sahabat-sahabat ingin melakukan ini seharusnya sahabat-sahabat menulis di kertas sebuah wifik. Yang nanti wifiknya itu diletakkan di bawah bantal. Jadi sebelum tidur sahabat ketika menghadap ke barat dengan sisi kanan di kiri ala tidurnya Rasulullah, maka di waktu itu sudah meletakkan kertas di bawah bantal. Makanya ketika sahabat-sahabat sekalian ingin melakukan ini, setelah berwudu, maka tulislah wifiknya dulu. Jadi tulislah wifiknya dulu. Ketika sudah ditulis, maka letakkan di bawah bantal.
Setelah itu tidur dengan tidurnya Rasulullah dengan wajah dihadapkan ke kiblat. Kemudian bacalah surat-surat tadi 777. Kemudian surat-surat tadi yang masing-masing itu dibaca 7 kali. Kemudian bacalah doanya sebanyak 3 kali. Setelah itu baru tidur. Jika sahabat-sahabat masih belum bisa tidur, maka perbanyaklah membaca ya khobiru ya mubin sampai tertidur. Insya Allah, jika tata caranya benar, maka sahabat-sahabat sekalian akan bermimpi dan menemukan ilham bagaimana keadaan kerabat sahabat-sahabat sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan sahabat. Terima kasih sudah menonton video ini. Walafu minkum. Jika masih ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.